Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang kurang sehat? Insya Allah enggak ya. Puasanya aman semua? Aman. Aman. Lu ya opo ini. Apa masalah bola? Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu untuk menjalin silaturahim dan juga sedikit sharing-sharing tentang ilmu agama. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi kalau nggak bisa saya jawab ya sudah biarin aja. Iya, siap. Kalau bisa dijawab. Ya biarin aja berarti. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ini ada teman saya nanya. Ini kan kalau Ramadan itu kan setan diikat gitu. Ya. Nah itu diikatnya pakai apa? Tali rafia atau tali tambang, tali silaturahmi, tali asin, atau mungkin tali ya itu ada, cuman jangan. Ya. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus ya. Lagi. Bagus ya ini. Bagus. Ya, jadi sering kita dengar memang kalau di bulan Ramadan itu setan diikat. Tapi menjadi pertanyaan buat sebagian orang itu, diikatnya pakai apa emangnya? Jadi temannya Mas Samar bilang tali rafia atau pakai tali tambang. Wah, ini tambang sih digawe jemuran itu lah. Ya. Ulama tambang. Jadi Enggak boleh. Ya, jadi pernyataan itu memang berasal dari hadis ya. Di antaranya adalah hadis Bukhari, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Nah, ini jelas ya. Setan dibelenggu. Nah, dibelenggunya menggunakan apa lah ini? Ini belum ketemu ini jawabannya ini. Dalam hadis lain ya, riwayat Bukhari dan Muslim, masing-masing di nomor yang berbeda. Idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu jahanam ditutup dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Nah, saja tak kok meneng kok. Iki rantene kapal apa rantene sepeda? Waduh. Iki soro iki. Makan. Ular. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Amar ya. Tadi sudah disebutkan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti di sini di bulan Ramadan Allah SWT membuka pintu rahmat seluas-luasnya, pintu ampunan seluas-luasnya, dan menutup pintu-pintu untuk kita bermaksiat. Oleh karenanya mari kita perbanyak bertobat di bulan Ramadan ini. Jadi kita di bulan Ramadan ini apa? Mau ada tobat? Pintu tobat terbuka, tapi jangan ada jendela. Jendelanya dikunci soalnya. Ditutup. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Saya Pak Us. Jadi ini ada Silakan, teman saya Mas. Pak Us. Ya. Nanya. Jadi dia titip lewat WA. Namanya Amar, bukan? Jangan dong. Jadi pertanyaan gini Pak Us. Ya. Jadi kan neraka itu kan ada bahan bakarnya ya Pak. Ya. Nah bahan bakar neraka itu sebenarnya itu dari apa Pak Us? Apa dari blue gas atau gas melon Pak? Aduh. Kompor elektrik bro. Elektrik ya. Korek.
Atau jangan-jangan parafin? Mau kembara ente? Kembara. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Pertama kok. Pintu neraka itu kan ditutup. Nah, pertanyaan yang terkait dengan neraka. Neraka itu bahan bakarnya apa? Blugas atau gas melon? Wah, ini. Jadi Al-Quran itu menyebut bahan bakar neraka itu di surat Al-Baqarah ya. Itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di situ diceritakan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya suatu ketika orang-orang kafir itu ditantang untuk membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah SWT berfirman, "Fa'illam taf'alu," jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan jelas-jelas kamu tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran itu, fattaqun nar, maka bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepada neraka. Nah, di situ disebutkan alladzi waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, dan itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Paham tak, Mas? Wah, Insyaallah paham. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ini? Batunya batu apa? Batu gido. Mau jadi CEO. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali tadi terkait bahan bakar api neraka ya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sehebat apapun manusia, sehebat apapun makhluk, walaupun jin sendiri yang terbuat dari api, mereka itu ketika di neraka juga akan terbakar. Oleh karenanya maka kita jangan sampai naudzubillah min dzalik kemudian mungkin mempermainkan atau berani mencoba berimajinasi sendiri terkait neraka itu seperti apa ya. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat itu bahwa api yang ada di dunia ini yang kita miliki sekarang itu adalah bandingannya dengan neraka itu hanyalah 1/70-nya. Artinya kalau di sini nih panasnya sudah bisa membakar kulit begitu, bahkan membakar tulang, maka di neraka itu nanti akan lebih dahsyat karena 70 kali lipat lebih panas, lebih menghancurkan daripada api yang kita miliki di dunia sekarang ini. Mari kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin. Berikutnya ada yang mau tanya lagi? Mas Isam? saya ini ada pertanyaan Ustaz. Oh iya, silakan Mas. Kan kalau TBK itu ada tryout ya Ustaz. Iya. Kira-kira nih, buat pertanyaan alam barzah ada tryoutnya juga Mas. Jadi ini ceritanya mau minta bocoran. Les-lesan, Pak. Les. LB. Kalau bocoran jelas saya enggak tahu. Karena saya juga belum pernah. Ya, tapi banyak disebutkan di dalam riwayat itu bahwa ketika seseorang itu meninggal, maka dia ditanya oleh 2 orang malaikat, begitu. Dan di antara pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian wama kitabuka, apa kitabmu, dan seterusnya. Nah, akan tetapi yang terpenting bagi kita itu adalah bukan soal hafalan kita. Jadi benar turu dihafalanno man rabbuka. Persiapan mati. Mari tangi turu man rabbuka. Saya kompak ya, Pak. Nah, jadi itu semua bergantung pada
amal soleh dan kehidupan kita, kalau kehidupan kita baik, maka insya Allah kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjawab itu semua. Kita harus jujur, kita harus peduli dengan sesama. Kalau kita nggak jujur, nggak peduli dengan sesama, ya nanti kita bingung sendiri. Ujian di alam barzah itu sekali lagi bukan sebuah hafalan ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan amal. Sehingga apabila kita amalnya itu baik, maka kita dipermudah oleh Allah SWT untuk menjawab itu semua. Jadi pertanyaan dari alam barzah itu adalah refleksi dari apa yang sudah jadi kebiasaan dalam hidup kita. Insya Allah seperti itu. Biasa aja. Kebiasaan. Tryout. Ya. Nek isin BP gimana? Kita pakai tryout kan berarti. Jalur prestasi ya. Nah itu. Sertifikat. Jadi Tahu sih. banyak sekali kisah-kisah di alam kubur yang dikisahkan baik di dalam hadis, ya. Itu sangat luar biasa. Mulai dari bagaimana Al-Quran itu akan menjelma menjadi sosok yang menemani kita di alam kubur ketika tidak ada penerangan, maka Al-Quran itu akan menjadi cahaya. Ketika tidak ada teman, maka dia yang akan menemani, dan seterusnya. Jadi harus benar-benar kita persiapkan ya itu semua. Kita harus perbanyak tobat ya. Mau ada tobat? Pintu tobat terbuka, tapi jangan lewat jendela. Oke. Luar biasa ini mode tobat sore ini ya. Insyaallah. Episode 1 langsung menyala ya. Apakah Habib berangkat dari HP TikTok? Tidak. Iya. Bukan string Pak, juga. Bukan strik. Ya. Berikutnya mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada ini, saya kemarin kepikiran Ustaz, pertanyaan yang ada di benak saya. Kalau tidur seharian pas puasa itu ibadah atau strategi bertahan hidup Pak Ustaz? Nah, Hibernasi. Semua masih mengalami. ya. Ini mungkin inspirasinya dari beruang kutub mungkin. Ketika masa-masa sulit tidak ada makanan, ya udah tidur aja. Jadi banyak yang beranggapan di masyarakat ya, tidur itu adalah ibadah ketika berpuasa. Nah, maksudnya itu adalah orang yang tidur pada waktu dia berpuasa itu saja bernilai seperti ibadah. Apalagi kalau tidak tidur. Nah, dengan membaca Quran, dengan beramal soleh, kemudian dengan beraktivitas yang lain, nah, maka di situ akan menjadi nilai plus. Tidur itu adalah mubah, tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik. Kalau misalnya kita setelah sahur misalnya, tidur terus sampai bangunnya itu maghrib, cuma rebahan biar nggak lapar, nah, itu bukan puasa produktif, tapi itu puasa hemat energi. Jadi Hemat daya ya. ya hemat daya seperti HP-HP yang sekarang itu. Jadi Ramadan itu bukan cuma nahan lapar, tapi melatih kita supaya terus produktif. Sebagaimana kita ada di kajian sore ini. Masya Allah. Begitu ya? Siap Paus. Ya, Insya Allah itu teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya lagi? nah jadi gini Pak Us. Saya itu penasaran gitu. Itu gimana kalau misalkan itu dia itu ada orang kesurupan. Kesurupan sawit enggak? Nah, kesurupan aja, banyak kesurupan aja, banyak kesurupan. Kesurupan aja. Terus habis itu waktu kesurupan itu kan nggak sadar kan, bukan di bawah alam sadar kita. Ya. Terus dia tuh makan gitu. Waktu puasa. Jadi waktu puasa dia kesurupan ini. Terus habis itu dia makan. Nah, habis itu jam 4 dia balik lagi gitu. Saya ini kesurupan lagi gitu, saya kembali gitu kan. Nah, itu kira-kira puasanya. Iya, I'm back gitu. Itu gimana? Itu apakah batal apa bisa diteruskan puasanya gitu? Ya, ini pertanyaan yang out of the box. Ya, jadi
perihal tentang kesurupan ya. Jadi saya tadi subuh itu mengikuti sebuah pengajian. Ya. Yang mengisi ya tentunya jenengan-jenengan semua kenal lah. Salah satu ustadz tersohor Ustadz Imamul Arifin dari di tempat kami. Beliau menjelaskan tentang fikih puasa dari awal sampai akhir. Termasuk di antara yang membatalkan puasa. Nah, jadi apakah orang yang kesurupan itu batal puasanya apa tidak ya? Menurut beliau ya, ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk diantaranya adalah hilangnya akal. Nah, orang-orang sekarang kan banyak yang hilang akal ya. Iya. Benar. Masa semester 5 kan? Apa ini gitu? Bilang akal demi viral. Wah, iya kayak gitu. Iya. Mendukung BOP. Waduh, jauh dong. Jadi hilangnya akal itu membuat kita ini menjadi batal puasanya. Walaupun hanya sekejap, walaupun nggak lama, walaupun hanya 1 menit atau 2 menit. Nah, salah satu contoh yang ekstrim yang dicontohkan oleh Ustadz tadi itu adalah gini. Ustadz, gimana hukumnya? Gitu. Hukum apa? Bagaimana kalau sahur menggunakan cukrik? Kok aneh-aneh? Ya, walaupun itu antum minumnya sebelum sahur, ya, tapi ketika subuh itu masih geliang, karena itu kan salah satu jenis minuman keras. Iya. Nah, mari subuh ini sih pusing kan, maka di situ tetap puasa dianggap tidak sah. Walaupun minumnya sudah dari beberapa waktu yang lalu. Karena jangan hukum sahurnya dulu. Hukum Nah, saya juga begitu tadi. Masa Ustadz, jangan hukum sahurnya dulu, Ustadz. Hukum minum aja, tapi nggak enak. Tapi itu benar. Maksudnya beliau mencontohkan contoh-contoh yang ekstrim. Karena kan kadang ada orang yang apa-apa minum-minumnya malam, besok pagi kita puasa lagi, nggak bisa. Karena pasti sedikit banyak akan meninggalkan efek. Dan itu menurut Ustadz yang mengisi kajian saya pada waktu tadi itu menyebutkan bahwa itu akan membuat kita hilang akal walaupun sekejap saja. Gitu. itu mah. Berarti tapi kan kalau mabuk ini kan dia berarti nggak boleh, yang nggak diboleh mabuknya berarti kan. Kalau mabuk kekuasaan gimana? Gimana Mas Isam? Sapuin dah, merasakan sendiri. Ya, kita lanjut. Ya, berarti harus memperbanyak puasa ya. Oh iya. Minimal puasa goal. Ya, Aduh, Kayak siapa? Supaya kita sadar diri. Ya. Lanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya ada lagi Pak, masih seputar ini sih, neraka. Kalau tadi kan kita bahas neraka, bahan bakar neraka. Ini kita bahas kan kalau kita sering dengar dulu waktu kecil mungkin tentang Siratal Mustaqim Pak. Jembatan. Kita kan tahu kan ya, jembatan Siratal Mustaqim itu kan salah satu jembatan yang menghubungkan gitu kita sebelum kita akhirnya ke dunia selanjutnya. Nah itu kan seringkali itu kita diberi sebuah narasi bahwa Siratal Mustaqim itu jembatan yang cuma sehelai rambut Pak. Ya. Nah itu gimana caranya supaya ketika kita lewat itu nggak kepleset? Apakah harus pakai sendal gunung? Atau pakai sendal apa? Tertentu? Atau mungkin ada sesuatu yang lain gitu yang sepatu Jordan bro. Aduh. Mungkin itu Pak Us. Gimana Pak Us? Ya, jadi supaya nggak jatuh atau nggak terpeleset ya di jembatan Siratal Mustaqim ini pakai sandal apa? Wah, ini sesuatu yang sulit. Masalahnya saya sendiri nggak tahu di situ boleh pakai sandal apa enggak. Sandal dicopot ya. Ya. Bahkan Alas kaki harus dilepas. ketika kita meninggal aja kan
Sandal itu sudah kita tidak membawa apapun. Masa mau sandalnya dibawa ke makam juga? Jangan, mending dipakai yang lain. Ya, jadi dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa as-sirat atau jembatan itu adalah membentang di antara dua sisi, di bawahnya adalah jurang, dan jurang itu adalah neraka. Tipisnya sirat itu digambarkan seperti satu rambut yang dibelah menjadi 7 ya. Dan di situ adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, ada yang lolos melewatinya, ada yang juga tidak lolos. Nah, di situ ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seorang yang beriman itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu semua akan bergantung amalnya, dan ada yang berjalan di atas sirat itu secepat kilat, seperti cahaya lap gitu, dari sini sampai ke ujung sudah selesai. Ada juga yang berjalan dengan penuh kehati-hatian, pelan-pelan tapi sampai. Ada juga yang berjalan dengan terseok-seok, kemudian mau jatuh ke jurang tapi nggak jadi, ada yang begitu. Ada yang na'udzubillah min dzalik, begitu jalan terpeleset lalu dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bukan daya tahan dari alas kakinya ya, bukan daya tahan sandalnya ya. Nah, apakah harus pakai yang mirip seperti buaya itu? Atau pakai sandal gunung yang terbagus atau yang paling bagus itu ya belum tentu. Yang menentukan kita selamat atau tidak di sirat itu adalah perbuatan kita, amal soleh kita, sehingga untuk lancar bagi seorang hamba itu melewati jembatan tersebut, maka itu bergantung pada amal-amalnya. Semoga kita termasuk di golongan orang yang melewati jembatan sirat itu seperti kilat. Amin ya Allah. Kasih efek video dong, lap begini. Jadi lewat seret. Editor. Editornya mana editornya? Harus bisa menyaingi filmmaker. Gitu. Iya, harus. Ya, jadi dari 1 ke 1 lap gitu. Nanti dikasih video lap. Nah, ada efek kilatnya. Gila. Luar biasa ya diskusi sore. Berat-berat tapi diselingi dengan guyon-guyon yang ringan. Iya, betul. Berikutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Saya sempat kepikiran nih Pak Os kemarin. Oh iya. Kalau misalnya lagi malam pas sahur atau pas tarawih nih, kan itu sunyi ya Pak Os. Itu sebenarnya kita benar-benar bisa deep talk dengan Tuhan atau enggak sih Pak Os? Atau kita hanya ikut kayak budaya yang udah biasa kita ikutin sejak kecil aja Pak Os? Oh iya. Gimana? Menurut Mas Isam atau Mas Yasin gimana? Berat ini. Bisa. Talk sama Tuhan. Antara rutinitas budaya Oh. atau memang benar-benar sesuatu yang bermakna, kan begitu. Ini pertanyaan yang sangat filosofis. Ya lagi. Saya lagi lapar. Apa di skip aja ya? Jadi kepikiran terus nih Pak Os. Oh gitu ya. Kasihan tim kreatif. Gawe pertanyaan gak digawe apa ya? Padahal jawabannya wis tak siapno ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang kita itu apakah melakukan sesuatu karena rutinitas atau karena dorongan hati dengan niat yang kuat, itu sebenarnya bisa dibedakan. Ya, kalau cuma rutinitas itu biasanya yang pertama ya terasa hampa. Kalau adzan maghrib ya minum, kalau jam 3 pagi ya bangun makan, kan begitu. Ya. Nanti kalau itu setelah itu subuh ya sholat di masjid. Nah itu tidur. Habis subuh ya tidur. Nah, yang membedakan itu rutinitas atau tidak adalah bagaimana kita memaknai dan mempelajari
tentang kegiatan apa yang kita lakukan itu. Contoh misalnya pada waktu sahur misalnya ya. Nah, di waktu sahur itu adalah waktu yang istimewa. Kenapa? Di situ disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di surat Al-Imran ya. Ada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu masuk dalam kategori itu. Kenapa sih kok sahur itu? Nah, kan begitu. Kalau orang dulu sahur dulu biar nggak lapar. Iya. Ada nggak yang sudah sahur tapi masih lapar? Teman saya. Itu sahurnya kurang lah. Kalau haus, puasa. kalau haus validasi. Ada nggak yang sudah sahur tapi masih haus? Nah itu. Haus validasi. Bukan haus di tenggorokan berarti. Iya, ada hati. Haus validasi. Oh. Aduh. Nah itu ketika kita memahami makna dari setiap apa yang kita lakukan, itu disitulah kemudian kita menemukan makna yang sebenar-benarnya, bahwa kenapa sih kok saya melakukan ini kan begitu. Iya. Nah, untuk menuju ke sana, cara menjawabnya adalah dengan ilmu. Kenapa kok di waktu sahur? Maka kita harus merujuk kepada dua, Al-Quran dan hadis. Kita merujuk kepada Al-Quran. Ada apa memangnya di waktu sahur? Nah, di situ ternyata ada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran tadi. Artinya di waktu sahur itu adalah waktu yang istimewa, yang mana digunakan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang soleh itu untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian misalnya ketika kita di waktu berbuka, apakah berbuka itu sekedar pokoknya dan maghrib beduk bunyi kita makan? Apakah hanya sekedar itu? Nah, maka kita harus belajar lagi bagaimana Nabi SAW itu berbuka, bagaimana para sahabat itu berbuka, dan kenapa pada waktu berbuka itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang istimewa. Mustajab. Dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Maka di waktu-waktu itu mari kita gunakan untuk doa. Doa yang baik-baik tapi ya. Iya, yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek langsung ditolak deh. Ya, sehingga kita gunakan waktu sahur itu untuk benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan, bukan cuma rutinitas. Caranya bagaimana? Ya kita harus mempelajari ilmunya, bagaimana kita bersikap, apa yang harus kita lakukan di waktu sahur. Setelah itu kita hadirkan hati kita sadarkan diri kita bahwa kita ini sedang berbicara dan kita ini didengar oleh Allah SWT. Disitulah komunikasi terjadi. Ramadan itu adalah kesempatan untuk mengubah budaya yang awalnya budaya, pokoknya tangi-tangi, turu-turu, kemudian menjadi kesadaran kita, oh iya saya harus bangun sahur, oh iya saya harus berbuka. Itu contohnya misalnya terawih, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang gak ngerti. Formalitas. Nah, formalitas. Iya, bobo. Nah, tapi kalau kita jalani itu semuanya dengan ilmu, maka insya Allah akan menjadi sangat luar biasa dan memiliki makna yang sangat dalam. Benar. Jadi intinya kita itu dilahirkan sebagai Islam, tapi untuk menjadi Muslim kita perlu berilmu, kita perlu mencari sendiri. Ya. Itu Mas Ahmad. Masuk gak? Masuk. Sip. Udah luar biasa ini. Mulai berat ini, Pak. Makin ke bawah makin berat ya. Makin tanya aja kalau filosofis, makin berkali buka. Misalnya kita lapar. Ya, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Iya, ada lagi Pak Us. Gimana? Jadi kan puasa kan menahan nafsu dari subuh sampai maghrib. Nah,
ketika maghrib itu banyak sekali teman-teman atau orang-orang itu yang berbuka puasa dengan semena-mena atau sampai bikin perut itu wah aku males tarawih males sholat ya Itu makan semuanya. iya benar sekali balas dendam seperti itu. Itu aslinya puasa itu pindah jam makan aja atau emang benar-benar menahan nafsu sih paus seperti itu. Ya. Jadi kalau puasanya itu didasari dengan ilmu yang benar, maka dia akan menahan nafsu. Bukan cuma pindah jam makan. Kan gitu ya. Tapi penerapannya juga nggak semudah itu. Apalagi jam-jam segini nih banyak yang jual ini. Ya. Definisi dari puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yaitu subuh sampai maghrib. Nah, biasanya nih, saya kan sering nemu komen ya di platform medsos, baik di IG maupun di Facebook. Mau komen, nanti aja nunggu berbuka. Berarti kalau siang jarinya ikut puasa. Kalau malam jarinya ada konten makanan untuk lewat belum imsak gitu. Nah itu. Nah, bagaimana caranya biar kita ini tidak menjadi orang-orang yang balas dendam waktu berbuka? Nah, salah satu di antaranya adalah dengan cara menahan diri. Berbukalah dengan air minum, maksudnya air putih, kemudian kurma, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian makan. Jadi tidak langsung semuanya dimakan. Ini satu es cendol, satu pentol, satu sempol. Hidangan pembuka itu Mas. Kali ada hidangan intinya. Nah, terus semuanya dimakan. Wah, ya itu. Akhirnya nah itu belum mengajinya belum dihitung ya. Inti. Sudah pembukanya yang berat-berat, makannya menghaji. Mantap itu. Nasi kerawu pakai telur asin. Wah. Sudah. Masih jauh bukanya. Masih jauh ya. Oke. Ya, intinya di siang hari kita sudah sekuat mungkin menahan diri, maka di saat berbuka kita juga harus mengendalikan diri. Jangan sampai yang sudah kita tahan di siang hari Sia-sia. kemudian menjadi sia-sia karena pada waktu datangnya sholat maghrib, adzan maghrib, kemudian kita los. Nah, Nanti ibadah yang harusnya wajib kayak sholat isya malah kelewat gitu. nah itu jadi bahaya. Itu ada juga itu sekarang namanya fenomena buka bersama. Iya. Itu berat itu. Habis makan itu sudah sholat isya di rumah aja. Kita di rumah nanti malam aja. Malam. Ketika malam tidak bangun. Soalnya apa? Isya panjang. Halus aja. Ketika malam. Isya pas sahur lu. Jadi begini Pak Us, ini mungkin pertanyaan ya. Bagaimana cara memastikan kalau Ramadan itu bisa dirasakan oleh semua kalangan gitu dan nggak cuman yang menengah ke atas. Karena rata-rata kan kalau misalkan bubur kan ada yang di hotel gitu atau mungkin beli baju baru. Nah yang nggak mampu ini gimana gitu kan? Tidak punya uang gitu. 19 juta ya gitu. Jadi gimana? Jadi gitu. Iya. Kadang kan Ramadan itu kan seharusnya kita berpuasa itu kan untuk berempati kepada mereka yang lapar gitu. Kenapa kok akhirnya mungkin dewasa ini Paus kita kan sering melihat fenomena orang yang bubur di tempat mahal atau mungkin beli baju mahal gitu. Sehingga kita lupa esensi yang utama dari berpuasa. Atau cuma beberapa orang saja yang bisa merasakan Ramadan atau puasa ini wah seperti itu. Iya. Harusnya menjadi empati untuk saudara-saudara kita yang lain. Benar. Tapi malah menjadi show force. Jadi
apa? Adu outfit. Ya, ajang. Tuh lanjut. Jadi Bumen. Saya bukan ya. Ada pencapaian. ya adu pencapaian, kemudian apa? Dan adu-adu yang lainnya. Ya, aduh. Nah, jadi Saya sekjen. Jadi memang Ramadan ini adalah sebenarnya bulan bahagia untuk semua orang ya. Ya. Akan tetapi beberapa waktu terakhir memang menjadi ajang untuk ya seperti itu tadi, sedikit banyak menjadi adu gengsi dan seterusnya. Bahkan kalau mudik lebaran gitu, adu mobil baru dan seterusnya kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya caranya sederhana tapi ini agak berat ya. Ya. Dengan cara apa? Kita libatkan kebahagiaan kita dengan orang-orang yang lain. Kita libatkan yang terpinggirkan dalam kebahagiaan kita. Kita kurangi bukber-bukber yang sifatnya fancy. Yes. Ya, kita rubah menjadi apa? Sedekah bersama atau kemudian berbagi sembako. Tahu buat takjil dari masjid ke masjid tuh ya. Sehingga di bulan Ramadan ini yang diupload bukan cuma outfitnya aja, ya, tapi juga kita memperbanyak berbagi di bulan Ramadan. Kita juga upload empati, kita juga upload tindakan nyata. Ya, Ramadan itu bukan soal dekorasi, kemudian terang-terangan lampu bergambar bulan, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan penerangan di dalam hati kita, dan bagaimana kita juga bisa menerangi hati orang-orang yang sedang kesusahan, termasuk diantaranya adalah saudara-saudara kita yang ada di Aceh, kan begitu. Dan ini sangat pas ya dengan tema kita di Ramadan tahun ini, yaitu Ramadan 1447 Hijriah, Ramadan bulan kemanusiaan. Berbagi, menguatkan dan memulihkan bersama-sama. Masya Allah. Itu. Jadi anak kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup. Cukup Ya. Mas Yasin cukup. Cukup. Mungkin mau ada closing statement. Silakan. Tidak dong. Ya mungkin yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini adalah ini apa? Seringkali kita melupakan ya substansi dari puasa itu sendiri ya. Ya, betul. Padahal puasa itu kan kalau kita lihat secara substansi itu kan sangat bagus. Dia menumbuhkan empati kita, kemudian dia mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Dia juga mengajarkan kita untuk apa? Lebih disiplin dalam hal menahan diri dan sebagainya. Tapi seringkali mungkin kita khususnya anak-anak muda itu mungkin terbawa arus atau mungkin karena apa? Perkembangan zaman yang cepat gitu Pak Us gitu. Sehingga kita akhirnya kemudian melihat sesuatu yang viral sebagai kewajiban. Kita melupakan hal-hal yang wajib lainnya di dalam berpuasa gitu. Sehingga mungkin di episode 1 ini kita bisa berkesimpulan bahwa apa? Jangan menghilangkan substansi dari puasa. Nah, itu maksud saya. Kelas. Saya nggak bisa kata-kata. Ya. Closing statement yang berkelas. Kelas King. Ya, saya kira cukup di episode kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mau ada tobat? Pintu tobat terbuka, tapi jangan berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.